dari ketua Partai Nasdem. Itu juga bagian di dalamnya, karena mereka semua yang memang mengusung Anies dalam Pilpres 24. Jadi kalau kita memang tidak jeli untuk melihatnya dan kita mendiamkan mereka, maka ya Indonesia memang ya tidak ada jalan lain daripada ya menuju kepada neraka. Karena ya kita sendiri merasakan kan dengan produk-produk hukum yang dibuat-buat yang sepertinya lebih kuat daripada Undang-Undang Dasar 45, yaitu Pancasila, ya mereka timpali dengan SKB 2 Menteri, FKUB, itu semuanya nggak perlu. Itu adalah produk untuk mengecilkan kekuatan daripada minoritas, khususnya Kristen, bukan hanya untuk beribadah, juga di dalam bentuk untuk mendapatkan suatu kesempatan di dalam karir mereka, karena terus ditekan dengan peraturan-peraturan agama, identitas politik, sehingga ya yang kita rasakan harus kita akuin, mana mungkin seperti Johnny Lumintang untuk bisa menjadi panglima, meskipun Gus Dur mengusulkan pada waktu itu paling tidak dia tetap menjadi kepala Kostrad, itu pun cuman dalam berapa hari, ya 17 jam setelah aman. Jadi kita dipakai dalam keadaan darurat. Jadi kita harus we have to be smart lah. Jangan kita itu terus dipakai begitu aja. Setelah itu merasa aman, mahasiswa sudah turun daripada gedung DPR, Johnny Lumintang sudah habis riwayatnya. Dan ini adalah kekuatan atau money machine daripada pemerintahan, karena uang yang digelontorkan untuk kesejahteraan rakyat itu begitu banyak. Dan banyak ini yang mengalir ke Yusuf Kala. Jadi kalau dibilang dia mempunyai sesuatu andil ataupun jasa terhadap Indonesia, sebenarnya tidak. Justru melalui dia banyak sekali pengalaman Indonesia yang jauh lebih menuju kepada kehancuran. Dan itu yang dipetik juga hingga saat ini. Karena kita lihat bagaimana kerugian dan pembantaian di Ambon, bagaimana pembantaian di Poso, semua itu dalam posisi Yusuf Kala yang menjadi bagian daripada pemerintahan. Cuma ya mungkin tidak banyak yang menyorot. Mantap ya Jim Lannister. Jadi inilah kita berbangsa dan bernegara ini. Ketika kita berbicara berbangsa dan negara, maka hukum apa yang kita pakai? Yang hukum negara itu. Tetapi ketika hukum agama masuk, itu yang merusak. Nah, sekarang untuk peluang hukum agama masuk itu diberikan jalan oleh Bung Karno sama yang lain-lain. Ini yang jadi masalah kan? Jadi ini adalah suatu konflik yang berkesinambungan, yang kalau tidak diselesaikan ini akan terus begitu. Tinggal kita misalnya galarua bagaimana teman-teman ini para pakar. Pokok-pokok pikiran kita sampaikan nanti bagaimana, sampaikan aja. Ini harus diakhiri, kalau enggak mereka juga berbuat begitu, ada dasar hukumnya loh. Ya, dasar itu omongannya Bung Karno itu, dekret itu. Sah enggak dekret itu? Sah. Sah itu. Dan itu perdebatan. Tidak ada yang mengatakan itu menolak itu tidak sah dan dikatakan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Masuklah barang itu, kalimat itu, subtil dia. Bung Karno lupa dengan protes daripada Latu Harahari dengan teman-teman. Ini, jadi nggak apa-apa. Ini adalah suatu pembelajaran yang mahal bagi kita. Ya, ketika konstitusi yang sudah disepakati ini tidak diterapkan atau dimasukin anasir-anasir dari luar, itu yang jadi masalah. Maka saya tidak percaya kepada siapapun pejabat tinggi di negara ini, maaf, yang mengatakan, termasuk Pak Mahmud, negara ini bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Teori, fakta, negara ini sudah negara agama. Kembalilah kepada konstitusi itu. Kalau enggak, kita akan makin dalam dalam konflik yang tidak akan berkesudahan, dan kita akan diadu domba. Ini yang kita menjadi pemikiran Pak Lamminister. Terima kasih atas pencerahannya Pak Lamminister. Silakan Bung Robert Nawengkang. Bung Robert. Halo. Nah, Salam Pak Sandiamer. Salam. Lanjut Pak, lanjut. Ya, kita kembali kepada konteks nasional Pak ya. Kemarin kita membahas mengenai siapa Soekarno.
Nah, sekarang mungkin saya ingin untuk membahas sosok dari Yusuf Kala. Karena Ya. kita kan ya berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Yang jelas ini karena ada manipulasi politik daripada para ekstremis sebenarnya yang menyusup ke dalam pemerintahan. Sedangkan pemerintah sebagai penyelenggara negara telah menyalahgunakan konstitusi. Kalau kita melihat daripada kejelasannya Pak ya, karena semua diselewengkan. Ini karena banyak kompromi-kompromi politik di dalamnya. Orang-orang yang merasa ada kekuatan politik, kekuatan jabatan, dan terutama kekuatan uang yang telah terbentuk dengan sistem oligarki yang ada. Oleh sebab itu, saya selalu menyatakan tujuan mereka untuk menjabat tidak lain daripada meraup uang-uang rakyat untuk membangun suatu kekuatan. Karena ya dengan uang ini akan lebih lancar untuk menerobos apa yang mereka inginkan. Dan kita mungkin melihat bahwa kejadian-kejadian di Indonesia banyak sekali yang kita merasakan setelah era reformasi Pak ya, di mana amburadul sebenarnya tujuan reformer ini untuk melihat supaya Indonesia akan bagus. Kebanyakan mereka ini membangun kekuatan-kekuatan Islam. Jadi kita melihat pada waktu pemerintahan pemerintahan Gus Dur yang pertama, dia menempatkan Yusuf Kala sebagai Menteri Perindustrian. Tapi beberapa bulan kemudian dia dipecat karena Gus Dur ini salah satu negarawan yang melihat kemungkinan orang-orang yang berbahaya di dalam pemerintahan. Jadi ya dari istana sebenarnya Yusuf Kala dinaikkan lagi posisinya setelah dia bukan menjabat sebagai Menteri Perindustrian, ya dia diangkat oleh Megawati menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dan ini adalah kekuatan atau money machine daripada pemerintahan karena uang yang digelontorkan untuk kesejahteraan rakyat itu begitu banyak. Dan banyak ini yang mengalir ke Yusuf Kala. Jadi kalau dibilang dia mempunyai sesuatu andil ataupun jasa terhadap Indonesia, sebenarnya tidak. Justru melalui dia banyak sekali pengalaman Indonesia yang jauh lebih menuju kepada kehancuran. Dan itu yang dipetik juga hingga saat ini. Karena kita lihat bagaimana kerugian dan pembantaian di Ambon, bagaimana pembantaian di Poso. Semua itu dalam posisi Yusuf Kala yang menjadi bagian daripada pemerintahan. Cuma ya mungkin tidak banyak yang menyorot seorang JK yang memang licik di dalam memainkan politik kotornya, ya menyusup ya. Jadi ya sebagai ya background ya kan ya salah satu sebenarnya ya mungkin pentolan HMI sekitar tahun 65 sampai tahun 67 di Makassar. Dan dari sana ya kita lihat Makassar pada waktu itu karena belum diekspos, ada beberapa gereja yang dibakar. Ada 2 gereja Katolik dan gereja ya Protestan, cuma tidak diekspos. Dan siapa yang berpengaruh di sana? Dia pernah duduk juga di dalam anggota dewan juga di MPR pada waktu mudanya di Makassar. Jadi dari track recordnya ini kita harus melihat bahwa Indonesia sebenarnya dikacau oleh beberapa orang yang memang mencari kesempatan, memperkaya diri, mencari posisi untuk duduk dalam dunia politik, tidak lain untuk menghancurkan Indonesia. Cuman ya karena Indonesia ini kurang tegas dan tidak memahami sebenarnya undang-undang negara kita sudah pas dengan Pancasila. Tapi semuanya ini diselewengkan demi pengaruh, khususnya ya pengaruh kekuasaan dan uang. Kemudian Yusuf Kala menjadi wakil presiden. Karena apa? Dia membiayai SBY untuk jadi presiden. SBY pada waktu itu tidak punya modal lah sebelum dia menjabat. Nanti dia jadi kaya ya setelah dengan
peristiwa-peristiwa di mana ada hambalang senturi dan segalanya lah. Jadi nggak bisa dielakkan ini ya. Bagaimana mereka untuk menggaruk uang rakyat dengan cara-cara yang kotor. Nah di sini kita melihat kenapa SKB 2 menteri ini diturunkan. Itu di zamannya SBY dengan Yusuf Kala. Tapi yang banyak berpengaruh di dalamnya adalah Yusuf Kala. Karena dia memang ingin membangun sesuatu kekuatan dengan penekanan supaya orang-orang Kristen itu tidak boleh bergerak banyak. Jadi itu dibuat pada tahun 2006 kan, dia wapresnya. Jadi semuanya ini dia bermain licik di dalamnya. Cuman ya tidak banyak dibongkar oleh orang-orang kita karena ya itulah khususnya orang Kristen takut. Biasanya ya berani menyerang sesama tetapi tidak berani menyuarakan secara nasional. Jadi dalam hal ini kita harus mempelajari sebenarnya kehancuran di Indonesia itu siapa penyebab-penyebabnya. Yang kemarin kita sudah bicarakan mengenai Soekarno yang akhirnya Indonesia mengalami kemunduran hingga saat ini. Tapi di samping itu mereka yang juga sebagai oportunis politik dengan memakai reformasi sebagai bagian daripada kekuatan. Jadi kita harus melihat bahwa ya sosok-sosok seperti ini ya harus terus diusut, bahkan ya dia dimasukkan sebagai bagian daripada tuntutan-tuntutan orang-orang Indonesia, khususnya mungkin juga dari Galarua, bahwa Yusuf Kala itu harus diadili. Dan siapa orang pertama yang ingin membentuk suatu hubungan diplomatik dengan Indonesia setelah Afghanistan merasa menang di Afghanistan, para Taliban, Yusuf Kala. Dia ingin sekali supaya Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan Afghanistan. Alasannya ya Afghanistan tidak sama lagi dengan yang dulu. Itu semua itu permainan kata daripada seorang yang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi dari semuanya ini ya kita melihat bahwa ya pembiaran demi pembiaran dan bahkan orang-orang yang seperti ini yang ingin menghancurkan Pancasila dan menghancurkan Indonesia ya tidak mendapat perhatian hukum, sehingga ya apa yang terjadi mereka masih tetap berpengaruh ya. Dan ya kita tidak menganggap yang lain-lain itu dia tidak ada bagian ya. Khususnya ya dari ketua Partai Nasdem itu juga bagian di dalamnya, karena mereka semua yang memang mengusung Anies dalam Pilpres 24. Jadi kalau kita memang tidak jeli untuk melihatnya dan kita mendiamkan mereka, maka ya Indonesia memang ya tidak ada jalan lain daripada ya menuju kepada neraka. Karena ya kita sendiri merasakan kan dengan produk-produk hukum yang dibuat-buat yang sepertinya lebih kuat daripada Undang-Undang Dasar 45 yaitu Pancasila, ya mereka timpali dengan SKB 2 menteri. FKUB, itu semuanya nggak perlu. Itu adalah produk untuk mengecilkan kekuatan daripada minoritas, khususnya Kristen, bukan hanya untuk beribadah, juga di dalam bentuk untuk mendapatkan suatu kesempatan di dalam karir mereka, karena terus ditekan dengan peraturan-peraturan agama, identitas politik. Sehingga ya yang kita rasakan harus kita akuin, mana mungkin seperti Johnny Lumintang untuk bisa menjadi panglima. Meskipun Gus Dur mengusulkan pada waktu itu paling tidak dia tetap menjadi kepala Kostrad. Itu pun cuman dalam berapa? Hari. Ya 17 jam. Setelah aman, jadi kita dipakai dalam keadaan darurat. Jadi kita harus you have to be smart lah. Jangan kita itu terus dipakai begitu aja. Setelah itu merasa aman, mahasiswa sudah turun daripada gedung DPR. Johnny Lumintang sudah habis riwayatnya. Tapi siapa yang menyuarakan ini? Sayangnya juga ya mereka dalam kekuasaan itu tidak berani menyatakan kebenaran. Jadi disinilah yang mungkin kita ya tetap suarakan, karena Indonesia ini kalau didiamkan itu makin menjadi-jadi. Jadi saya pikir ya mungkin itu kita ya sepakat bahwa ya suara kita ini menjadi salah satu bagian untuk memperbaiki Indonesia. Sekali lagi ya
Kita menyatakan dengan terang-terangan ini bukan maksud untuk pemberontakan, tetapi ingin mengembalikan dasar hukum yang telah disepakati di Indonesia yang dipleset oleh para pemimpinnya justru. Termasuk ya Soekarno sendiri. Kan sudah jelas-jelas bahwa penindasan itu tidak berlaku bagi Israel terhadap Palestina, apalagi terhadap Israel dengan Indonesia. Jadi semuanya ini kembali kepada cuma karena sentimen agama. Dan Indonesia tidak diatur oleh peraturan-peraturan agama. Dan mereka yang ingin menghancurkan Indonesia dengan tujuan agamanya, yang mereka yang harus tahu diri dong. Pergilah bergabung di Afghanistan atau Iran, karena Iran terang-terangan ya negara Islam. Tapi jangan diberlakukan di Indonesia karena kita mempunyai hak yang sama. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.